Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Erika sebagai host yang terkenal ini. Kali ini kita akan kembali lagi pada program podcast, yaitu Audit Speak atau ngobrol-ngobrol soal audit. Audit ngobrol-ngobrol. Kemudian pada kali ini kita akan membahas isu penting di sektor pemerintahan dan keuangan publik. Saya Erika, host kesayangan kalian, akan membahas topik yang sangat menarik ya, dan krusial lebih tepatnya. Kemudian apa sih yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang pelaksanaan audit di sektor publik. Kemudian hari ini saya tidak sendiri seperti biasa, saya selalu mengundang orang-orang yang terkenal untuk datang ke podcast ini. Dan tamu kita hari ini udah hadir bersama saya, tiga-tiganya narasumber yang hebat dan akan berbagi perspektif, pengalaman, dan kemudian pengetahuan mereka. Mari kita sambut, yaitu nanti tunggu dulu ya, kita sambut dulu ada Eka, Naura, dan Aufa. Halo semuanya. Oke guys, tadi kan aku udah sebutin 3 bintang tamu yang spesial, yang biasanya yaitu yang orang-orang terkenal dan orang yang berkompeten. Tadi udah saya sebutin namanya, mari kita langsung lihat orangnya tuh seperti apa. Yang pertama kita tanya dulu ke Mbak Eka buat perkenalan diri, kemudian Mbak Naura dan Mas Alfa. Kita ke Mbak Eka dulu ya. Halo Mbak Eka. Hai, selamat bisa bergabung di podcast ini. Naura. Kemudian halo, aku Naura, makasih banget udah diundang ke podcast ini. Hai, saya hai guys ke Naura dan Mbak Eka ya. Hai. Halo, aku lupa nanti sama ngobrol apa? Seru. Ya, seru. Kemudian pada pengantar dan teori audit sektor publik ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih audit sektor publik itu. Terus kita akan tanya hal yang paling dasar, kemudian supaya apa sih, kenapa kita tanya ini, biar pendengar yang mendengar podcast ini tahu. Kadang kan orang mendengarkan podcast itu karena mereka ada di bidang tersebut. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak di bidang tersebut? Apakah bisa memahami atau tahu tentang pemerintahan serta audit itu sendiri? Kemudian apakah ada perbedaan dengan audit sektor swasta? Kita tanya menurut Mbak Eka ya. Mbak Eka ngomong. Oke, buat audit sektor publik itu apa sih bedanya sama audit sektor biasa atau sektor swasta? Jadi audit sektor publik itu proses sistematik untuk mengevaluasi kegiatan pemerintahan baik dari sisi keuangan ataupun kinerja yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bedanya dengan sektor swasta itu, audit sektor publik lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik, bukan mengenai soal laba rugi. Ada yang mau nambahin nggak ya kira-kira soal ini, apa audit sektor publik ini sendiri? Kalau boleh nambahin nih, audit sektor publik itu sering banget dilakukan oleh lembaga seperti misalnya Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atau juga Inspektorat Jenderal. Jadi tergantung pada level pemerintahannya. Jadi mereka ini bukan hanya memeriksa angkanya saja, tapi juga menilai nih apakah program pemerintah itu telah memberikan manfaat kepada masyarakat, maka sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Cukup menarik ya yang dibahas sama Mbak Eka dan Mbak Naura. Jadi bukan hanya soal mencari kesalahan itu sendiri, tapi mendorong untuk sebagai perbaikan kinerja dari instansi terkait ya. Kira-kira kalau menurut Mas Aufa itu seperti apa sih kira-kira? Nah, jadi betul sekali ya penjelasan yang tadi itu, bahkan sekarang ini mulai banyak diterapkan pendekatan audit berbasis resiko dan juga kinerja. Jadi tidak hanya fokus pada kepatuhan, tapi juga pada apakah uang negara itu digunakan secara optimal. Jadi kalau kita tadi udah bahas soal teori yang menurut Mbak Eka dan Mbak Naura,
coba sekarang saya tanya bagaimana sistem audit sektor publik itu dijalankan, mulai dari perencanaannya sampai hasil yang diumumkan. Kalau dari sisi Mbak Naura bisa jelasin tahap dari audit ini secara umum? Oke, jadi tahap dari audit ini secara umum itu atau secara garis besar ya, yang utama itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan audit ya, tentunya segala hal itu harus diawali dengan rencana. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan atau pengumpulan bukti-bukti. Lalu yang ketiga, disusunlah laporan atas dasar bukti-bukti tersebut. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut dari hasil audit itu sendiri. Nah, di tahap pertama ini auditor kan akan menyusun yang namanya rencana audit, termasuk penentuan fokus dan juga resiko apa saja yang nanti akan ditemui. Kemudian saat sudah masuk ke lapangan, mereka akan mengumpulkan data, dokumen, dan juga melakukan wawancara untuk mencari bukti. Lalu setelah bukti tersebut dihimpun dan didapatkan, hasilnya akan dianalisis dan juga dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Kemudian hasil tersebut itu biasanya diumumkan secara terbuka agar transparansi itu terjamin. Kalau dari sisi lembaganya kira-kira tuh yang kayak apa atau gimana? Kita tanya ke Mbak Eka ya, kalau dari sisi lembaga itu sendiri gimana sih? Kalau kita bicara dari sisi lembaga, sistem ini tuh sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga. Contohnya BPK bekerja secara independen, tapi mereka harus menyampaikan kepada DPR atau DPRD selaku lembaga yang mengawasi sebagai legislatifnya. Dan di sisi lain, APIK atau aparat pengawas intern pemerintah seperti inspektorat yang bertugas di internal kementerian atau lembaga. Dan jangan lupa juga sistem audit publik itu juga harus mematuhi standar tertentu seperti standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Nah, itu penting agar kualitas audit itu bisa dipertanggungjawabkan secara nasional bahkan untuk internasional sendiri. Jadi sistemnya cukup kompleks dan komprehensif ya, dari perencanaan yang sudah dijelaskan Mbak Naura tadi, tahap-tahapnya, kemudian pelaksanaan sampai pengawasannya yang dari pihak Mas Aufa dan Mbak Eka. Kemudian kira-kira secara teknik tuh gimana sih, bagaimana teknik dari pelaksanaan audit sektor publik ini? Apakah ada alat atau metode khusus yang biasanya digunakan? Kira-kira bagaimana? Menurut saya itu banyak teknik yang dipakai, tapi syarat umum ada beberapa yang utama. Kira-kira syarat yang umum dan utama itu apa aja? Pertama itu ada pemeriksaan dokumen, kemudian ada wawancara atau konfirmasi dengan pejabat terkait, lalu ada observasi langsung, dan juga yang terakhir ada analisis dari kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, auditor itu biasanya menggunakan sampling, terutama untuk data yang jumlahnya itu besar. Nah, misalnya itu dari ribuan transaksi pengadaan barang, mereka biasanya akan mengambil sampel tertentu untuk diperiksa mendalam. Kalau kayak ini kan contohnya di ribuan transaksi ya. Kalau menurut saya di instansi pemerintah itu sendiri pasti kan banyak ya, apalagi banyak OPD atau bagian-bagian tertentu yang lebih rinci. Kalau dikumpulkan pasti banyak. Maka menurut Mas Aufa itu menggunakan sampling. Ya, oke, cukup menarik dan rinci sekali dan susah sekali kan. Kemudian kita tanya Mbak Naura, kalau pendapat dari sisi di era digital ini tuh kayak apa dan gimana sih, apa-apa ada penerapan teknologi itu sendiri? Nah, kalau di masa ini kan udah serba maju ya apa-apa, jadi apa-apa tuh sekarang digital juga, sehingga auditor itu nggak boleh update atau tetap harus update. Dimana auditor ini udah mulai menggunakan yang namanya teknologi audit berbasis data tuh, seperti analisis big data, kemudian sistem informasi akuntansi, dan juga software dari audit itu sendiri. Nah, semua hal itu tuh cukup membantu ya, bahkan sangat membantu dalam menemukan anomali atau hal-hal indikasi penyimpangan yang mungkin ini tidak terlihat apabila hanya dilihat secara manual. Jadi pada audit ini ada penerapan teknologinya juga ya. Saya pikir akan secara manual, saya
kalau teknologi ini pasti lebih maju di sektor swasta daripada pemerintahan. Tapi ternyata pemerintahan juga menerapkan dari sisi teknologi itu sendiri untuk memudahkan dari analisis seperti yang tadi dia jelaskan Mas Aufa, kalau ada penerapan sampling karena banyak ribuan transaksi di instansi atau OPD terkait itu sendiri. Oke, ya cukup oke ya, ada kemajuan sedikit untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Jangan lupa juga memakai teknik analitik review, di mana kita membandingkan data aktual dengan data anggaran, tren historis dan standar tertentu. Misalnya, bisa ada pengeluaran operasional yang melonjak drastis, tetapi tidak ada program baru. Nah, itu bisa menjadi temuan audit karena adanya ketidaktransparansian pengeluaran operasional saat ini. Jadi kayak ini ya, kayak seorang kerja yang menjadi auditor itu bukan hanya cuma melihat angka, tapi juga analisa konteks dan pola, apalagi kalau terkait audit yang korupsi itu dengan transaksi yang sudah dijelaskan seperti Mas Aufa. Kemudian kira-kira ada nggak sih contoh nyata atau contoh real yang biasanya ada di sektor publik yang mungkin teman-teman yang pendengar podcast ini ingin tanya kira-kira tuh kayak apa sih kayak gitu? Ada kasus yang menarik atau apa, atau sebagai contoh biar kita nggak ngawang-ngawang. Kalau tadi kan kita cuma ngawang-ngawang sebatas materi, kalau ini kita tanyain contohnya seperti apa. Nah, untuk contoh nyata itu adalah saat itu saya pernah terlibat dalam audit program bantuan sosial di suatu daerah. Nah, saat itu kami menemukan bahwa sebagian besar dana itu tidak sampai ke penerima manfaat karena adanya tumpang tindih dari data penerima tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi yang kami berikan adalah dengan melakukan perbaikan sistem verifikasi data dan juga pemutakhiran NIK secara berkala. Kalau yang kasus dari Mbak Naura ini kan berkaitan dengan data pribadi ya, apalagi NIK itu kan sangat krusial, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa NIK ini bisa digunakan apa aja. Terus kalau terjadi kasus seperti ini ya cukup rumit ya, yang harus waspada selain diri kita sendiri, maksudnya yang selain yang harus waspada itu auditornya, tapi kita sendiri yang sebagai pemilik NIK atau sebagai penerima dari bantuan sosial itu sendiri harus mengetahui kalau ada yang namanya tumpang tindih atau data yang tidak sampai ke pemerintah. Takutnya nanti data tersebut digunakan untuk hal yang tidak berkepentingan, contohnya kayak judul ya kan, itu kan pasti gampang kalau pakai NIK. Kemudian kalau dari sisi Mas Aufa itu gimana ya? Kalau dari saya itu, saya pernah ikut audit pembangunan infrastruktur jalan. Jadi secara fisik jalan itu sudah jadi, tapi saat dicek di lapangan itu kualitas aspalnya itu buruk dan cepat rusak. Jadi setelah kami telusuri, ternyata terdapat indikasi pengurangan spesifikasi material, padahal anggarannya itu sudah sesuai. Dan temuan ini itu dilaporkan ke Kementerian Hukum karena masuk ke ranah fraud. Dan kasus ini tuh sudah bukan jadi rahasia umum, karena banyak sekali kasus seperti ini. Oke, kalau dari Mas Aufa lebih ke bicara tentang secara lapangannya ya, kalau ada fraud atau kecurangan saat pembangunan infrastruktur. Tapi itu kembali lagi, kalau ada yang namanya kecurangan, pasti kita akan belajar yang namanya value fraud, yang mana ada rasionalisasi kesempatan, kemudian ada yang namanya tekanan. Bisa aja itu pas membangun ada tekanan dari berbagai sisi untuk mengambil keuntungan dari dana yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur tersebut. Kemudian kalau dari sisi Mbak Eka, apakah ada contoh yang bisa diberikan? Kira-kira seperti apa? Ini ada ya, kalau saya itu kebetulan pernah ikut audit pengelolaan aset pemerintah daerah. Banyak aset yang belum tercatat di neraca dan tidak jelas penggunaannya. Nah, setelah diaudit ternyata pemerintah daerah itu meminta menerbitkan aset dan memperbaiki sistem inventarisasinya. Nah, ini penting karena aset publik itu nilainya bisa berjutaan rupiah ya. Jadi ini
pekerjaan yang sangat materialitasnya itu tinggi gitu. Kira-kira dari 3 contoh yang udah disebutin dari narasumber dari tamu kita, ada nggak sih di lingkungan kalian seperti itu? Kalau dari sisi Mbak Naura ini tumpang tindih atau penggunaan data pribadi, kemudian dari Mas Aufa ada penyalahgunaan alokasi dana, kemudian yang dari Mbak Eka ada kesalahan dalam pencatatan itu sendiri. Kira-kira kalau di lingkungan kalian ada, bisa ketik di kolom komentar ya, terus nanti kalau ada kesempatan kita balas atau jelasin di podcast selanjutnya. Saya rasa podcast kali ini cukup menarik, singkat dan jelas. Semoga apa yang disampaikan dari bintang tamu ini memberikan manfaat sedikit bagi orang-orang yang tidak memiliki background di bidang akuntansi, pemerintahan, bahkan di bidang audit. Sekian video dari saya sebagai host yaitu Erika. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naura, Mas Aufa, dan Mbak Eka. Terima kasih atas partisipasinya, udah mau menonton. Jangan lupa like dan share.